Sebenarnya rasul itu nggak mesti si Paulus. Aku pun bisa jadi rasul. Waduh. Kaget saya. Siapa sebenarnya yang mengangkat Paulus menjadi rasul? Pertanyaan itu dilontarkan dalam debat kali ini. Pihak lawan dengan yakin berkata, Paulus diangkat langsung oleh Tuhan. Namun Ustadz Yusuf tersenyum, lalu bertanya pelan tapi menusuk. Kalau begitu, siapa saksinya? Suasana mendadak hening. Lawan debat lalu berkata, Paulus sendiri yang mengakuinya. Ustadz Yusuf tertawa kecil, bukan mengejek, tapi heran. Oten mengatakan bahwa dirinya pun bisa menjadi seorang rasul. Tawa pun pecah di ruangan. Ustadz Yusuf melanjutkan, Nabi dan Rasul selalu diutus dengan bukti, disaksikan umatnya, dan dikokohkan wahyu yang terjaga. Bukan sekadar klaim pribadi, bukan mimpi sepihak, bukan pengakuan tanpa saksi. Malam Ustaz. Kontenlah. Jangan buka kameranya. Halo, Bang. Ke-mute, Bang. Buka mute-nya. Bang. Nah, udah. Gimana? Apa materi Ustaz? Siapa yang angkat Paulus jadi rasul, Bang? Siapa yang mengangkat Paulus jadi rasul? Rasul itu kan adalah yang memberitakan firman Tuhan, yang mendapatkan nubuat. Yang mendapatkan nubuat itu kan nabi. Makanya nabi itu kata nabaan, nubuat. Rasul beda. Rasul itu utusan Tuhan. Sebenarnya rasul itu nggak mesti si Paulus. Aku pun bisa jadi rasul. Waduh. Kaget saya. Oh, abang jadi rasulnya Kristen bisa? Kalau memang gini Bang ya, kalau memang Tuhan memilih, contohnya, gini dia, Paus Roma itu kan sekarang kan seolah-olah nggak ada rasul lagi. Dia itu rasul itu, Paus Roma sekarang ini, Paus Fransiskus itu, Roma apa itu? Gitu. Rasul. Bahaya kali Bang kalau abang ngaku rasul di Indonesia ini Bang diserang Kristen nanti abang. Oh, pernah nggak dengar Rasul Batak Bang? Rasul Batak itu namanya Nomensen. Nggak pernah dengar nggak? Apa nggak pernah dengar kan? Orang Batak Bang, kami punya rasul Bang, rasul Kristen Batak Bang, namanya Nomensen, Iguer Ludwig Nomensen. Kan? Iya aneh ya. Aduh. Jadi Bang gini Bang, bagi abang ya kata-kata rasul ini semacam suci kali gitu. Bagi kami nggak, rasul bagi Islam dengan rasul bagi Kristen beda apa namanya ya, kekultusannya. Jadi bagi kami rasul Batak itu Bang, karena si Nomensen ini yang membawa kekristenan di tanah Batak, maka rasul Batak itu Nomensen. Coba tanya orang Batak. Coba nih, tunjuk. Baru tahu serius. Iya. Jadi kalau aku Bang, aku pergi contoh nih Bang, contoh. Pergi aku ke daerah Padang dan aku menjadi misionaris di situ, belum ada yang mengenal Kristus. Aku mendedikasikan hidupku untuk komunitas yang belum mengenal Kristus ini ya, untuk misionaris ini, untuk misiku ini, dan mereka menjadi Kristen, maka aku bisa saja disebut rasul di situ. Gak apa-apa. Iya. Oh gitu ya pemahaman rasul dari kekristenan. Padahal kan ngambil ngutipnya kan dari kata Arab itu. Arsala yursilu.
Kalau dari tata bahasa ya, aku akui memang itu ya kata serapan dari bahasa Arab bisa saja sih. Benar itu. Rasul, Nabi, apalagi mungkin Allah juga itu kan dari bahasa Arabnya itu. Serapan bahasa Iya. Indonesia. Jadi gini bang, tentang bahasa ya bang. Bahasa Indonesia ini banyak kan campurannya ini Indonesia. Nah, Ini kan tata bahasa kita ini banyak serapan dari bahasa Melayu lah, dari bahasa inilah karena kita memang rumpun yang banyak dan banyak juga terserap dari bahasa Arab itu terserap dari bahasa Indonesia. Banyak kali kata-katanya itu karena kalau kita bandingkan kalimat kan kalimat SPOK contoh kalimat kan bahasa Arabnya nih kalamah ya kan begitu. Jadi mau tidak mau Alkitab ini pun ada rasul lah, ada kiamat lah, ada kalimat, ada banyak terserap bahasa Arab kemarin. Bukanlah berarti hanya karena Alkitab ini terserap bahasa Arab kami mencontek, bukan. Artinya memang Nabi lah dulu ya. Karena memang tercampur terserap bahasa Arab itu masuk juga memang ke Alkitab ya bahasa Arab itu. Bang, saya mau nanya secara rinci, tolong jelaskan. Rasul itu apa definisinya di Kristen? Rasul definisi di Kristen itu ya yang membawa kabar baik. Nah itu? Secara kita ambil umumnya aja ya. Jadi nomensen itu membawa kabar baik di tanah Batak, maka dia Rasul Batak. Kayak gitu doang. Ya sih, sesimpel itu aja. Jauh ya teman-teman, jauh dengan pemahaman kami. Ya, seorang rasul itu adalah utusan Allah, utusan Tuhan semesta alam, yang mana dia menerima pengajaran dan wahyu dan diajarkan disampaikan kepada kaumnya. Nah gitu. Kita dulu bang. Bang, setelah Muhammad, apakah masih ada rasul lain turun setelah Nggak Muhammad? ada. Wah, beda kita bang, berarti betul-betul beda kita. Kami bang, jadi Petrus, Rasul Petrus, Paulus, Rasul Paulus. Ini ke-12 murid ini Rasul ini bang. Bahkan Ananias pun yang disuruh Siapa yang angkat mereka? Yang mengangkat mereka ya itu kan kalau secara keimanan ya itu digerakkan oleh Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan kabar baik. Lalu, Tuhan yang menggerak. Lalu kalau yang saya tanya spesifiknya Paulus, siapa yang angkat? Yang mengangkat rasul ya kalau secara mengangkat maksudnya angkat bagaimana ini? Siapa Secara yang angkat Paulus jadi rasul? Tuhan, Siapa? ya, Tuhan Yesus. Oh, di mana? Ketemu di mana mereka? Kalau untuk Paulus dia kan spesifik bertemu dengan Yesus walaupun dia nggak percaya Gimana? begitu nggak apa. Itu dia di perjalanan ke Damaskus kan kita tahu sama tahunya itu. Oh, itu di perjalanan ke Damaskus Damsik itu nggak ada di situ Pak Yesus mengangkat jadi rasul Paulus itu. Begini bang, mengangkat ini bang, bukanlah seperti mengangkat kepala sekolah atau mengangkat kepala dinas. Itu kan pengangkatannya Ya, iya. begitu. Kalau begitu bang itu manusiawi bang. Artinya contoh nih, mengangkat kepala desa, mengangkat sekretaris desa, itu kan harus ada surat SK-nya, surat keputusan mengingat, menimbang, memutuskan. Ya itu kan duniawinya itu bang. Coba Anda baca bang yang di Damsik itu nggak ada di situ Yesus mengangkat Paulus itu jadi rasul. Betul. Tadi kata abang Yesus yang angkat. Betul. Lah, terus gimana? Setelah kita baca, coba Anda baca kisah para rasul 9 itu nggak ada Yesus mengangkat jadi rasul Paulus itu. Begini bang, kalau abang mau cari kata-kata ya, Roma 2 ayat atau kisah para rasul 2 ayat 5, Yesus lalu kata Yesus kepada Paulus, aku mengangkatmu sebagai rasul. Itu nggak ada bang, capek abang nyari ada Alkitab, nggak ada itu. Kalau kayak gitu abang mintakan datanya. Oh, nggak ada. Dikatakan kenapa, Dongking, kenapa kau bilang si Paulus itu rasul? Kenapa orang Kristen mengatakan Paulus itu adalah seorang rasul? Karena secara syarat-syarat indikator seorang rasul dipenuhi oleh Paulus.
Apa indikatornya? Dia menyampaikan apa yang disampaikan oleh Tuhan. Dia menyampaikan kabar baik. Memberikan hidupnya untuk pekabaran Injil. Dia mendedikasikan seluruh hidupnya untuk pekerjaan Tuhan. Ya, itu jadi rasul lah dia. Nah, Paulus itu kan pernah dibawa Barnabas ya ke murid-murid. Sahabat Murid-muridnya perjalanannya itu. Yesus. Oh, Nah, Paulus dan Barnabas itu dia kan sahabat seperjalanan dalam memberitakan firman Tuhan. nah, di situ nggak ada juga murid-murid menyebut dia rasul, nggak ada. Aku tanya dulu abang, emang Muhammad ada diangkat Allah jadi rasul? Al-Fatihah 9, Muhammadur Rasulullah. Yang ngomong itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara pengangkatannya? Pengangkatannya ya melalui kewahyuannya. Jadi maksud abang rasulnya orang Islam cuma satu, Muhammad. Iya, Apakah Isa alaihissalam adalah rasul? Nabi Isa juga rasul. Tepat Kenapa? Jadi kayak gini, apakah setiap nabi adalah rasul? Bukan. Belum tentu. Apakah Ibrahim adalah rasul? Nah, jadi gini bang, Rasul itu dia mendapat firman dari Allah, wahyu dari Allah, lalu disampaikan, diajarkan kepada kaumnya. Jadi Nabi Muhammad, Nabi Isa, terus Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan Nuh. Gini bang, jawab dengan tegas bang. Apakah Ibrahim adalah rasul? Iya, Ya, aku ambil udah beberapa nabi, abang katakan Muhammad rasul, Isa rasul, Ibrahim rasul. Aku tanya lagi abang, apakah Sulaiman ada rasul? Nabi, enggak, bukan. Kenapa Sulaiman tidak memiliki kriteria sebagai rasul? Karena dia diangkat jadi Nabi itu hanya untuk kekerajaan dia. Ajaran yang sudah ada yang disampaikan gitu. Oke, Isa alaihissalam juga diangkat sebagai nabi untuk umat Israel saja. Kenapa abang katakan rasul? Sementara Sulaiman tidak abang katakan rasul. Ya kalau Nabi Isa alaihissalam kan dia ada punya kitab syariat yang baru dari Tuhannya. Begitu. Maka setiap Iya. nabi belum tentu rasul ya di Islamnya. Di Islam ya. Iya. Aku gini bang. Kalaunya Rasul sudah pasti Nabi gitu. Kalau Rasul sudah pasti Nabi. Tak kalau Nabi belum tentu Rasul. Mana lebih tinggi tingkatannya rasul atau nabi? Ya tinggi Rasul lah. Oh iya. Kenapa bisa? Karena apa? Nabi itu ada yang menerima wahyu tapi untuk dirinya sendiri. Nggak disebarkan ajarannya ada. Kalau Rasul itu dia punya mempunyai beban untuk mengajarkan sekalian. Gitu. Kami bang. Nah gitu. Rasul itu bahkan di 2026 ini pun bisa saja ada rasul banyak rasul ini turun rasul Kristus. Rasul itu enggak gini bang, cara pandang Islam dengan Kristen tentang rasul itu udah berbeda bang, tentang batasannya. Iya. Begitu dia. Kami lebih fleksibel, enggaklah menjadi suci semacam harus seperti Paulus, enggak. Kalau memang ada seseorang yang mendedikasikan dirinya untuk Kristus, maka dia bisa dikatakan rasul Kristus. Makanya Iguer Ludwig Momensen adalah rasul kami, rasul orang Batak. Tanpa Iguer Ludwig Momensen kami nggak kenal kekristenan. Makanya dia rasul kami. Coba tanya, coba typing dulu nih. Kalau ada yang Kristen, apakah benar ucapanku bahwa I.L. Momensen adalah rasul Batak? Kalau iya katakan iya, kalau enggak katakan tidak. Pasti katanya iya. Emang begitu bang? Beda berarti Pak. Jauh. Betul, batasannya yang berbeda untuk pandangan Islam dengan Kristen. Kami nggak sempit, artinya kalau abang kan terputus di Muhammad, Rasul itu putus, nggak selain Muhammad, di bawah Muhammad tahunnya itu tidak ada lagi Rasul, ya kan bang kan? Iya.
Makanya saya baru dengar ada rasul dari Batak, ada rasul Dongking malam ini, kan gitu. Macam-macam ya, Gini Bang, apakah aku bisa jadi rasul? Contohnya dulu nih, kalau aku tinggalkan semua hartaku, Bang, kujual semua hartaku, kujual semuanya, aku tinggalkan duniawi. Contoh nih Bang ya, kalau aku mampu, karena belum mampunya aku, tinggalkan semua duniawi, kujual rumahku, kujual semua hartaku, lalu aku pergi menginjil ke pedalaman Papua, ke tempat orang yang berpoteka itu yang belum mengenal Tuhan. Aku mendedikasikan hidupku untuk mereka di pedalaman Kalimantan atau Papua sana itu. Lalu aku sampai aku di situ sampai akhir hayatku aku melayani Kristus. Aku bisa dikatakan sebagai rasul untuk daerah itu. Iya. Ke Papua aja Bang, ente biar jadi rasul gitu. Gak apa-apa, jadi begitu Bang. Kan mungkin abang ya, mungkin Islam rasul itu semacam suci kali, semacam orang yang apa? Ya memang sih rasul ini kan kita menghargai rasul ini karena dia mendedikasikan. Sama seperti Paulus. Paulus itu seluruh hidupnya didedikasikannya untuk pekabaran Injil sampai dia bahkan sampai mati dia. Maka dia rasul memang. Iya, kalau di tempat kita kan rasul nggak ada lagi, penerusnya kan ulama gitu. Al ulama warasatul anbiya, waris para nabi. Jadi ada ulama sekarang ini. Kayak gitu Bang, ada bukti. Gak ada lagi rasul. Karena terakhir Nabi Muhammad gitu. Kalau di tempat kami, kalau di tempat abang penggunaan kata rasul sampai ke abang pun bisa sekarang. Kalau abang ke pedalaman Papua, waduh, Kalau beda jauh berarti. Kalau mendedikasikan hidupku betul, kalau memang didedikasikan ya untuk pekabaran Injil keselamatan, memang hidupku khusus memang sudah ku serahkan untuk Tuhan, ya begitu. Jadi rasul. Nggak Baru apa-apa. tahu saya. Iya. Baru tahu. Ya gak masalah sih itu. Cuma saya mau tanya aja siapa yang ngangkat. Berarti nggak ada yang ngangkat gitu ya? Bukan. Contoh bilang. Aku udah dulu. Tergeraklah hatiku untuk melayani Tuhan. Ku tinggalkanlah pekerjaanku, ku jual harta bendaku, ku ikut Kristus dan ku layani pedalaman Papua. Contohnya, pertanyaannya, siapa yang mengangkat aku jadi rasul? Tentu itu adalah Tuhan yang menggerakkan hatiku untuk aku mendedikasikan hidupku ke Tuhan. Begitu. Keimananlah yang menjadi berbicara bahwa aku itu menjual harta bendaku dan mengikut Kristus, menginjil, ya Tuhan lah yang menggerakkan aku. Kalau siapa yang mengangkat, ya Tuhan lah yang mengangkat. Itu dasar berpikirku. Iya, jauh. Baru tahu saya Bang. Ini kan enak penjelasannya, nangkep saya gitu. Kalau penjelasan rasul di Kristen seperti apa, kayak gitu rupanya. Tapi berarti Bang, ini nggak ada siapapun yang mengangkat gitu. Nggak ada berarti. Hanya karena dia mengabdi aja gitu. Pilihan gini dia, si Paulus, contoh lo Paulus ya. Apakah Paulus itu dipaksa untuk mengabarkan Injil atau dipaksa Tuhan? Enggak, itu kan pilihan Paulusnya itu untuk Tuhan. Paulus lah yang beriman, berputar hatinya dan mengambil keputusan menjadi rasul. Itu bukan diangkat, keputusan si Paulus sendiri, keputusan seseorang itu jadi untuk mengikut Yesus. Bukan hasil angkat-angkatan. Kalau di tempat kami rasul itu Bang juga silsilahnya harus jelas gitu. Begini, iya, itu kan abang ya. Rasul di tempat abang di Islam, rasul silsilahnya harus jelas. Kami yang silsilahnya nggak kayak contoh lah dulu ya, Andreas kan 12 murid Yesus ini, Bartolomeus, Andreas, Filipus. Siapa kalau tanya sama aku, Don King, siapa nama mama Andreas? Katanya siapa? Untuk apa itu? Kan tapi Rasul kau bilang, tapi Andreas kan 12 Rasul. Iya. Jadi silsilahnya mana? Untuk apa silsilah Andreas sama aku? Aku yang perlu adalah Baru tahu Bang dari ente saya. Iya.
Jadi Bang, di Alkitab nggak mungkin ya kalau Petrus adalah anak-anak Zebedeus atau Yohanes anak Zebedeus gitu kan. Tetapi ada juga ini, contohnya Yudas atau siapa Matius, siapa nama mamanya gitu kan ke atas. Itu nggak penting. Yang penting itu Injil kabar keselamatan yang dibawakan Yesus. Yang menjadi poros center itu adalah Yesus, bukan si Paulus. Makanya kadang dibilang gini. Bentar Bang. Bang, Mm-mm. Bang Dongking, bentar. Di bawah tuh kan ada yang minta naik Sunardi katanya. Mana dia nggak ada minta naik? Gimana saya mau naikin? Udah minta multi Sunardi. Kau kan tulis tuh. Boleh. Eh, mau protes abang mungkin dia. Mana Sunardinya? Ayo. Sunardi. Gak usah bacot gede kau. Naiklah. Iya, kawan-kawan Naik, Kristen mana? bertanya jawab Sunardi. saja, dikabarkan Injil keselamatan itu nggak masalah, naik saja. Katakan yang benar bagi orang Islam ini. Nggak ada Sunardinya nggak ada. Nggak ada dia. Iya. Iya. Nggak Gini, ada. Ustaz. Di Alkitab ada dikatakan nabi-nabi palsu. Artinya kalau rasul ya, bagi kami lebih tinggi nabi. Kalau lebih tinggi nabi. Kenapa lebih Kristen. tinggi pada dia? Tapi kalau rasul ini dia mendedikasikan hidupnya untuk Kristus, itu rasul. Walau nggak pala dapat nubuatan pun dia. Jadi dia kalau Rasul nggak dapat nubuatan pun nggak apa-apa. Si Nomensen nggak ada nubuatan sama dia, tapi didedikasikannya hidupnya untuk pekabaran Injil, Rasul. Berarti bisa saya bilang kayak Edis TV itu rasul gitu loh. Contoh Edis ya, Edis TV Rasul. Kalau Rasul dia Edis TV gitu. Gimana Bang? Kalau penjelasan Anda kayak gitu. Dia kan memberitakan firman Tuhan. Ya kalau dibilang Rasul bisa saja ya, memenuhi syaratnya. Rasul Edis TV. Kacau dunia nih. Aduh. Tapi dia lebih cocok ke debaternya, dia itu debater saja, bukan Rasul ya. Tapi kalau ini contohnya kalau Rasul ini kan dia ada pengutusan, dia contohnya pengutusan ke daerah seperti Paulus ya, diutus dia ke daerah Asia Kecil, ada pengutusannya. Tapi kalau si Edis kan dia berdebat-debatnya, dia itu nggak, kurasa kurang cocok juga, syaratnya nggak terpenuhi juga sih. Mungkin dia dedikasi ya. Dia sebenarnya Sakit perut saya dengar abang ini. Gitu kupikirkan mungkin dedikasi dia dipulkannya hidupnya untuk bertempur ya, untuk melawan klien, melawan Juma. Tetapi dia kan menjadi bukanlah apa ya, semacam jadi petarungnya dia, semacam jadi debaternya dia lebih cocoknya. Apakah debater bisa jadi Rasul? Kayaknya kurang cocok ya, mungkin ya. Kurang cocok ya. Kalau dia pergi ke pedalaman gitu kan, yang belum mengenal ya, yang belum mengenal Tuhan, dijualnya hartanya untuk yang belum mengenal ya. Tapi dia kayaknya berantem sama klien, kayaknya dia kan suka berantem, dia kan apa mau berdebat gitu kan, mau maki-makian, mau kena ejek, kurang cocok, kurang apa lah. Mana tahu kalau dia contoh Edis nih, Edis. Kalau ada Edis hatinya untuk koin, contohnya dia berpikir nih untuk sumbangan, contoh koin, kan udah nggak murni lagi. Itu yang artinya kemurniannya berkurang. Artinya contoh dia oh mana paus gitu kan, dia melihat kok nggak ada ya, lompat paus ya, karena itu salah. Artinya hatinya nggak murni untuk Tuhan. Begitu. Artinya kalau kau mau jadi rasul, dedikasikan seluruhnya, tinggalkan duniawi, jangan berpikiran duniawi lagi. Artinya memang mengabdi untuk memberitakan firman Tuhan, begitu. Dari wanita ada juga rasul itu. Rasul wanita, kurasa Bunda Teresia ya, atau siapa seperti apa gitu bisa jadi rasul.
Kacau balau kalau kayak gini. Kacau balau penggunaan kata rasul kalau kayak gini. Bagi karena beda batasan Rasul ini, makanya Bang ketawa. Makanya kita ini kayak gini Bang. Kita ini kan nggak jumpa-jumpa karena batasan kita yang ada yang segini, ada yang segini, ada yang segini, batasan Rasul ada yang segini. Maka kita sering ketawa. Padahal benar di Islam belum tentu benar di Kristen. Kebenaran di Islam berlaku di Islam, kebenaran di Kristen berlaku di Kristen. Iya, baru dengar saya, baru tahu saya. Iya. Aduh. Oke. Beda teman-teman. Beda berarti ya. Kosakata Rasul Nabi cara memahaminya beda. Itu dia. Makanya kadang kita nggak jumpa karena pemahaman yang begitu. Konsep pemahaman apalagi ya. Banyak sebenarnya kita yang berbeda, tetapi kita memaksakan sesuai dengan cara kita memahami. Nanti ada pula Bang. Rasul Mikana. Rasul Mikana. Rasul Wati Mikana gitu ya. Jadi kalau memang dia masih ada motif-motif duniawi ya, contohnya motif-motif koin, motif-motif cari-cari tenar, cari follower, dapat dari TikTok, itu kan kayak nggak murni. Dia kan ada juga gini dia. Setiap yang buka Komal mau nggak mau dia ada motif dia dapat duit pastinya itu. Bahkan Ustadz juga kan kayak gitu. Setiap orang yang buka Komal berharap dia penontonnya banyak. Agar apa? Mungkin naiklah ini untuk balasan komisi dari TikTok. Itu nggak murni hatinya, maka nggak bisa dianggap rasul ini. Dedikasinya nggak murni, masih ada terkontaminasi dengan uang. Oke. Gitu. Iya. Gitu teman-teman baru tahu. Makanya saya nggak mau bantah abangnya.